الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يأكلون صدق Allahul Azim. Di mana di ayat sebelumnya, di ayat ke-31-nya berbicara tentang Allah bertanya kepada para manusia-manusia itu, kepada kita-kita, siapakah yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Kemudian siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka manusia secara fitrahnya dia akan mengatakan fasayaquluna Allah. Maka kelak, kalimat sini itu artinya segera, tapi yang akan datang. Maka nanti mereka akan mengatakan bahwa semua itu adalah Allah. Maka katakanlah, apakah engkau tidak bertakwa? Artinya tidak bertakwa kepada Allah. Jadi itu sebuah kalimat ketika orang kafir, nggak sadar kamu, siapa kamu? Gitu. Kalau manusia ini ingkar, siapa kamu? Kamu nggak sadar yang menciptai langit, yang memberikan rezeki kepada kamu, yang di langit, yang di bumi. Kemudian yang mengeluarkan orang yang sesuatu yang mati dari yang hidup dari yang mati. Kemudian siapa pula yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengatur segala urusan ini? Maka nanti kamu akan mengatakan Allah. Kenapa kamu akan mengatakan Allah? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalimatnya, mengapa kamu tidak menjaga segala aturan-aturan Allah? Itu kan. Nah, dijelaskan lagi, itulah Allah Tuhan kamu yang hak. Maka papa ada ba'dal haqqi ila dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan.
maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Ingat, orang fasik itu orang yang rusak. Orang secara umum terbagi orang fasik, orang Islam. Jadi kalimat ini, orang terbagi kepada orang kafir, orang mukmin kafir. Orang yang baik namanya muslim, orang yang fasik namanya kafir. Orang Islam yang baik namanya mukmin, orang Islam yang fasik namanya munafik. Gitu tuh. Ini. Jadi bisa ditimpa kepada kafir, bisa menimpa kepada orang munafik. Jelas ya? Kemudian ini pertanyaan lagi. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakanlah, adakah di antara sekutu-sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, maka bagaimana kamu dipalingkan untuk menyembah selain Allah? Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah dengan apapun atau memeluk agama selain Islam, begitu, maka kata Allah, katakanlah, apakah ada di antara penciptaanmu itu, di antara yang kau sembah itu, mampukah dia menciptakan makhluk kemudian dia mengembalikan makhluk itu kemudian setelah mati? Jadi kalimatnya menciptakan sebuah makhluk kemudian makhluk itu mati dan mengembalikan kembali. Ada nggak? Ya kalau menciptakan robot mungkin bisa, ya. Tapi robot kan bukan makhluk, dia benda. Kata ulamanya makhluk itu biasanya identik dengan sesuatu yang hidup, gitu kan. Makhluk, walaupun makhluk semua adalah ciptaan Allah. Tapi kata Allah, adakah di antara sekutu kalian itu yang mampu memulai penciptaan sebuah makhluk kemudian dia mengulanginya kembali atau menghidupkan kembali makhluk setelah mati? Maka Allah sajalah yang dia menciptakan dan menghidupkan kembali setelah makhluk itu mati. Maka bagaimana kita bisa dipalingkan dari Allah? Itu teguran untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Gak sadar kamu, coba yang kamu sembah itu bisa nggak dia menciptakan atau melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu kemudian dia menghidupkan, mematikan, menghidupkan kembali, gitu kan? Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Atau katakanlah, adakah di antara sekutu-sekutumu, sekutu yang Allah yang diciptakan untuk menyaingi Allah, yang bisa memberikan petunjuk kepada yang benar? Ada nggak tuh? Sekutu-sekutuku itu artinya syurakaikum, artinya syurakaikum itu adalah sembahan kalian selain aku, gitu. Qulillahu yahdi ilal haq. Katakanlah, hanya Allah yang menunjukkan kepada yang benar. Apakah orang yang menunjukkan kepada kebenaran, ilal haqqi, dia di atas kebenaran lebih hak, ataukah orang yang mengikuti apakah Allah yang membimbing? Kalimatnya begitu ya. Kalimatnya, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Kemudian, maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi kalimatnya begini. Kalimatnya, ketika coba orang kalian yang menyembah Tuhan selain Allah, maka manakah yang paling benar? Yang paling benar itu, apakah orang yang menunjukkan kepada kebenaran, atau makhluk yang tidak bisa menunjukkan kebenaran, bahkan dia minta petunjuk pada kebenaran? Ini bahasanya tinggi nih. Manakah yang harus kita ikuti?
Jadi kalau ada pilihan, padahalan mau mengikuti mana? Orang yang menunjukkan kepada kebenaran, dia adalah orang yang benar, atau akan mengikuti orang yang tidak mampu menunjukkan kepada kebenaran, bahkan dia butuh petunjuk untuk menuju kepada kebenaran. Mana yang harus diikuti? Yang pertama kan? Nah itulah Allah, di mana Allah adalah yang menunjukkan kepada jalan yang benar, itu kalimatnya. Dan selain Allah berarti menunjukkan kepada jalan kesesatan, itu kalimatnya. Kemudian kata Allah, kaifa tahkumun, bagaimana kamu mengambil sebuah kesimpulan atau ketetapan bahwa inilah Tuhan, inilah Tuhan, inilah Tuhan, itu kalimatnya. Kemudian wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan tidaklah mengikuti daripada kebanyakan mereka kecuali prasangka. Jadi ternyata orang yang menyembah Tuhan selain itu Allah itu berprasangka, dhan. Kemudian inna dhanna la yudni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat sedikit pun, ya, tidak berguna melawan kebenaran. Inna Allah alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala yang mereka kerjakan. Jadi kalimat begini, orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu hanyalah sebuah prasangka mereka. Kalimatnya begitu. Ya, dan prasangka itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk menghadapi kebenaran. Artinya gini, kalau sekarang di dunia mungkin tidak ada hakim, tetapi nanti di akhirat akan dibuktikan bahwa sembahan-sembahan yang mereka lakukan terhadap selain Allah itu akan merugikan mereka. Nah ini kalimatnya begitu. Jadi apa yang diikuti oleh kebanyakan orang-orang yang menyembah berhala selain Allah itu berprasangka saja, hanya sebuah boni. Dan prasangka itu sesungguhnya tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuk bisa menghadapi kebenaran. Jadi ketika menghadapi kebenaran, prasangka itu tidak bisa mengalahkan atau sia-sia. Dan Allah mengetahui terhadap segala yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah. Kalimatnya begitu. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin dibuat-buat selain Allah. Misalnya mengatakan, oh itu penyair, oh enggak. Al-Quran ini adalah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran. Enggak mungkin Al-Quran diciptakan oleh selain Allah. Maka kalimatnya, tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ini untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang sekarang kita lagi pelajari ini, itu tidak mungkin diturunkan dari selain Allah. Pasti ini diturunkan dari Allah. Yang fungsinya dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab sebelum kitab Zabur. Nabi Daud kan kesini. Nabi Daud itu nggak begitu jauh masa-masanya. Nabi Daud, Sulaiman, nanti bla bla bla, nanti baru masuk ke Nabi Isa, begitu jauh masanya. Itu kan Nabi Daud. Kalau yang agak jauh itu kan masanya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu jauh masanya. Bisa jatuhnya ribuan tahun. Tapi masa-masa di sini Nabi Daud, Sulaiman itu ya masanya memang ribuan tahun juga sama. Sebagaimana kita dengan Nabi Muhammad itu kan hampir 1500 tahun. Ya, dengan Nabi kita dengan Nabi Muhammad 1500 tahun. Dan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa pun cukup lama juga masanya. Masa tenggang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa cukup jauh juga.
Jadi Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul itu cukup jauh. Yang berdekatan itu, nah masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu berdekatan satu generasi. Malah ada generasi. Satu generasi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu masih famili, masih ponakan dan paman. Ada yang mengatakan sepupu, itu satu generasi. Sebagaimana Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu satu generasi. Tapi Nabi Zakaria lebih tua, sedangkan Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu hampir satu generasi, satu angkatan. Nah, gitu. Tapi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu beda angkatan. Nabi Muhammad bungsunya lah kalimatnya begitu. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Al-Qur'an itu dibuat selain oleh Allah. Tetapi Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Wa tafsilal kitab, yang dia menjelaskan hukum-hukum ya yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Am yaquluna iftara, bahkan yang sebenarnya mereka kalimatnya begini, am yaquluna iftara, maka pantaskah mereka mengatakan Nabi Muhammad yang telah membuat-buatnya. Karena ada yang mengatakan ini buatan Muhammad. Al-Quran ini kan dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Maka orang kafir mengatakan ini adalah buatan Muhammad, dibuat oleh Muhammad, ditulis oleh Muhammad. Gitu kalimatnya. Maka kul fa'tu bi suratin misli, ya udah, kalau kamu menganggap bahwa Al-Quran ini memang hanya sekedar tulisan Nabi Muhammad atau dibuat oleh Nabi Muhammad, silakan kamu buat satu surat semisal Al-Quran saja, satu surat aja semisal Al-Quran, dan ajak siapapun yang kamu anggap mampu untuk membantu kamu selain Allah, jika kamu memang mengatakan atau meyakini kebenaran apa yang kau pikirkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu buatan Muhammad, itu Al-Quran, bukan dari Allah, maka kepada orang ini, yuk coba sekarang kamu bikin satu surat semisal Al-Quran. Ajak tuh orang-orang yang mampu membantu kamu membuat tandingan Al-Quran. Kata Allah begitu. Maka kemudian bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wil. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka memperoleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Jadi kalimatnya begini, orang-orang kafir mereka sebenarnya tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah, tetapi mereka mendustakannya. Kenapa mereka mendustakannya? Karena Allah menyesatkan orang ini dengan perasaan apa? Dengki, benci, iri, rasa takut, khawatir, berlebihan. Seperti misalnya Abu Lahab, pamannya Nabi, bukan nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang benar. Dia bukan nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan, tidak mungkin dia berbohong. Dia tahu Nabi Muhammad itu orang yang jujur, karena dia menyaksikan proses tumbuh besarnya baginda Nabi. Bahkan Abu Lahab itu ketika diberitakan oleh seseorang bahwa akan lahir, bahwa telah lahir anak dari saudaranya Abdullah yang diberi Nabi Muhammad, dia sangat gembira. Ya, maka ketika itu di dalam hadis dijelaskan bahwa kegembiraan Abu Lahab itu membuat pada hari-hari dilahirkan Nabi azabnya ditunda. Gitu. Jadi Abu Lahab itu tahu Nabi itu orang yang jujur. Abu Lahab itu yakin dalam hatinya kalau Nabi itu nggak pernah berbohong. Tetapi kenapa kafir? Karena dia takut. Takut apa?
takut kalau kedudukannya hilang. Jadi kayak begini contohnya, saya orang terpandang di kampung, saya pemimpin di kampung, saya kepala adat di kampung, saya kepala dusun di kampung. Tiba-tiba ada anak baru gitu, yang menyalah-nyalahkan apa yang saya lakukan, ya kan? Dan memang salah perbuatan saya, gengsi dong, gengsi nggak? Walaupun saya tahu salah, saya bela mati-matian, ya kan? Ya sama seperti debat calon kemarin kan? Seperti debat presiden sekarang, calon presiden dan wakil presiden kan, udah tahu salah, udah tahu kalah, ngebela mati-matian. Kenapa? Kepentingan. Nah inilah kepentingan inilah yang membuat tertutup kebenaran itu. Kan kita lihat orang yang kemarin kita anggap orang pintar, orang soleh, orang jujur, gara-gara kepentingan sekarang menjadi orang yang berdusta. Ya nggak? Coba lihat di politik sekarang. Kemarin kan kita lihat orang itu jujur, mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Ketika terjadi kampanye atau ketika terjadi pemilu sekarang, membela mati-matian bosnya, ya kan? Membela mati-matian pimpinannya. Padahal sudah tahu salah, padahal sudah tahu bahwa dia kalah, ya kan? Nah itulah yang terjadi pada Abu Lahab, yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendustakan. Hati-hati itu, sudah ada ceritanya, ya, sudah ada kisahnya. Makanya kalau sekarang terjadi begitu, ya dulu juga pernah terjadi. Akibatnya apa? Dilaknat sama Allah. Nah kalau sekarang, di zaman sekarang, kita sadar, kita tahu dalam hati kita bahwa yang kita bela ini salah, yang kita bela ini adalah sebuah kebatilan, maka ketika kita itu lakukan berarti kita sudah menutup hidayah dan kita menjatuhkan diri kepada derajat kesesatan dan kehinaan. Maka kalau saya melihat orang-orang kayak gitu kasihan, karena terlihat bodoh. Ya coba aja orang kalau membela orang yang salah kan kelihatan bodoh, karena faktanya salah. Contoh ini nih, padahal anak paling motor, ya kan, sudah jelas dia ngambil motor orang, membawa motor orang, dan orangnya pun kehilangan. Udah yakin tuh maling. Tiba-tiba ada orang membela mati-matian. Enggak, dia nggak sengaja tuh ngambil motor, dia pikir motor dia. Lagian juga itu kan cuma nggak sengaja. Dia bela mati-matian, walaupun dia orang pinter. Tapi kita melihatnya bodoh. Lu bodoh banget sih, udah tau maling nih, rekaman CCTV-nya udah ada, masih juga ngebela mati-matian. Kasihan. Nah orang yang seperti ini dia menjatuhkan dirinya ke derajat kehinaan dan kerendahan, menyesatkan dirinya, menutup hidayah. Sehingga kalau orang sudah menutup hatinya dengan kepentingan hawa nafsunya, maka disitulah dia memulai langkah kakinya menuju neraka. Itu hati-hati itu. Makanya kayak orang-orang di kampanye atau di politik sekarang ini memilih itu, ya Allah jangan deh hanya kepentingan perut, hanya kepentingan pekerjaan, hanya mengorbankan kebenaran. Ya kalau kita seperti itu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Kita lihat kita lihat. Kemudian kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin. Nah, perhatikanlah akibat-akibat orang yang mendustakan kebenaran. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian, dan jika mereka tetap mendustakanmu, 41. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah apa yang harus dikatakan: bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaan. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang yang mendustakan kebenarannya, sudah
katakanlah amali amalukum. Jadi kalimatnya begitu. Li amali lakum amalukum. Ini kalimatnya begini. Padahal kalau ada orang yang membela kebatilan, kesesatan, ada orang yang kita sudah ingatkan tapi dia tetap saja mengikuti hawa nafsunya, maka cukup ucapkan li amali lakum amalukum. Bagi saya perbuatan saya dan bagi kamu perbuatan kamu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau kerjakan dan kau pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Lepaskan ini, serahkan kepada Allah. Itu kita udah ingat ini, dan dia tetap aja mendustakan kebenaran, maka pasrahkan kepada Allah dengan ucapan li amali wa lakum amalukum. Bagi kamu apa yang kamu kerjakan dan bagi saya yang apa saya kerjakan. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan, saya pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa minhum may yastami'una ilaihi, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kita wahai Muhammad. Kalimat di sini artinya mereka terlihat memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan, padahal mereka tidak menerimanya. Nah kalimatnya begini. Kadang-kadang ada orang yang mendengarkan ceramah tapi hatinya dengki, gitu. Seolah-olah mendengarkan, tapi mereka mendengarkan Al-Quran itu untuk mencari titik lemah, mencari kesempatan untuk mencari kesalahan-kesalahan. Itu kalimatnya. Di kalian begini contohnya, kalau orang udah benci kan coba dengerin apa? Perhatiin, wah ini bahan untuk menjatuhkan, bahan untuk membimbing. Jadi di antara orang-orang kafir dan munafik itu mereka ada yang mendengarkan Al-Quran, pura-pura mendengarkan Al-Quran, tetapi hati mereka tidak menerima. Jadi kalau orang bilang di majelis talim ada yang pura-pura ngaji, tapi hatinya nggak menerima. Maka saya bilang kalau orang mau ngaji, buka dulu hatinya, jangan ditutup. Karena kalau orang ngaji dia sudah nggak suka, nggak bisa terima, gitu. Contohnya begini, padahal ngaji, tapi padahal nggak suka sama gurunya, nggak suka sama yang ngajarnya, karena misalnya, maaf, padahal tahu kemampuannya, atau padahal memang ngerti kalau orang yang ngajar itu dia bukan orang yang kompeten. Kita udah nggak sukanya sama orangnya, ngaco itu kalau ngaji. Maka ngomong apapun nggak masuk. Mana yang kita cari titik-titik kesalahan dia, karena kita sudah nggak suka. Nah begitu pun orang-orang kafir, mereka mendengarkan Al-Quran pura-pura mendengar, tapi yang mereka lakukan justru ingin mencari kelemahan dan kesalahan daripada yang dibacakan oleh Al-Quran, terutama yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kata Allah, apa anta tusmi'us summa, kata Allah, apa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'lamun. Apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun tidak mengerti? Artinya gini, hidayah itu milik Allah. Kita nggak bisa menjadikan orang yang tuli bisa mendengar. Kalau orang yang tuli susah, diajak ngomongannya nggak nyambung. Padahal teriak-teriak sama orang yang tuli ngomong, kira-kira nyambung nggak? Nah, orang yang membenci, orang yang di hatinya sudah menutup dirinya dengan kebencian, maka telinga batinnya tertutup, sehingga nggak bisa dengar apa yang kita omongin, karena sudah benci, karena sudah tidak suka. Maka ketika tidak suka dengan benci itulah yang menutup dia untuk menerima apapun yang diucapkan oleh orang yang dibenci. Itu. Jadi kalau ngaji itu buka hati, jangan ditutup. Jangan ditutup dengan apa? Dengan perasaan dengki, sebel, kesel, nggak suka, jangan. Karena kalau kita nggak suka, benci itu udah menutup, nggak bisa menerima. Jadi bahasanya begitu. Jadi kata bahasa kata Rasulullah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, telinga kanan. Kenapa? Karena dia benci. Maka kalau ngaji itu harus dengan niat saya yang belajar, buka hati, dengeri, maka akan masuk. Tapi kalau dari awal di majelis taklim karena kepaksa, udah, karena terpaksa malu gitu, karena misalnya malu ngaji, kalau ngaji malu gua, maka nggak bakal bisa terima. Keterpaksaan. Nah, karena keterpaksaan.
Kesimpulan pertama bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Kita semua makhluk diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu adalah dari Allah. Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi Al-Quran itu adalah sebagai hidayah. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran menjelaskan aturan-aturan hidup ini. Maka kita diwajibkan untuk mematuhi apa yang diperintahkan Al-Quran. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Lalu kemudian kita harus semakin yakin iman kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.